Halo, shalom semua. Kali ini dalam pembelajaran kita akan membahas mengenai gereja sebagai umat Allah yang baru. Ya, pasti kita sering sekali melihat ada banyak orang-orang yang membangun sebuah gereja ya dengan bentuk yang unik, yang bentuk yang luar biasa. Ya, begitu megah, mereka menghabiskan banyak uang, menghabiskan banyak biaya untuk memiliki gedung gereja, ya, mulai dari yang mewah sampai yang paling sederhana. Ya. Namun, apakah ini yang dimaksud dengan gereja? Ya. Apakah gereja itu berarti orang-orang yang sedang berkumpul, ataukah gereja itu adalah sebuah gedung? Ya. Pada pembahasan kali ini, kita akan belajar mengenai arti gereja yang sesungguhnya. Ya, mari kita lihat bersama. Pada waktu itu, ada cerita, ada kisah yang dialami ketika 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Ya, pada saat itu, jemaat di Yerusalem mereka sedang berkumpul. Tiba-tiba ada angin dan ada lidah-lidah api turun ke atas mereka. Ya, inilah pertama kalinya mereka mengalami turunnya Roh Kudus. Ada yang unik ketika kejadian atau peristiwa ini terjadi. Ya, kita bisa melihat di sini murid-murid Tuhan Yesus tiba-tiba bisa berbicara dalam bahasa daerah, ya, bahasa asing yang tentunya mereka pahami berdasarkan daerah mereka masing-masing. Ya. Lalu ketika kita bicara tentang Pentakosta, ya, di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru juga dijelaskan, ya, khususnya di kitab Yoel, di dalam kisah para rasul. Kata Pentakosta itu secara harfiah, ya, artinya 50, yang merujuk pada 50 hari yang telah berlalu sejak persembahan Paskah. Jadi hari raya 7 minggu merayakan berakhirnya panen gandum. Jadi dalam bahasa Yunani yang merujuk pada sebuah festival yang dikenal di dalam Perjanjian Lama itu adalah hari raya 7 minggu. Artinya adalah bahwa ini berakhirnya masa panen gandum. Nah, di sini dalam kitab Yoel dan kitab Kisah Para Rasul dituliskan dalam nubuatan Yoel dan juga mengenai janji kedatangan Roh Kudus. Ya, Pentakosta menandakan bahwa awal dari zaman gereja, yaitu sebelum kenaikan Yesus ke surga. Nah, inilah yang dijanjikan ketika Yesus kembali ke surga, bahwa dia akan memberikan seorang penolong bagi setiap kita. Ya, jadi disinilah pertama kali Roh Kudus itu diturunkan. Ya, jadi ketika mereka merasakan Roh Kudus itu, dan saat itu Petrus, orang-orang di sana berkata, apa yang harus kami lakukan? Dan akhirnya Petrus berkata bahwa mereka harus menerima Tuhan Yesus, mereka harus bertobat. Dan akhirnya ada 3.000 orang yang menerima Yesus dan juga dibaptiskan. Dan yang luar biasanya lagi adalah jemaat mula-mula ini, mereka selalu bersekutu, mereka selalu rindu untuk berkumpul, mereka selalu membagi-bagikan, dan apa yang mereka miliki menjadi milik bersama. Dan itu menjadi ciri khas di dalam kehidupan jemaat yang mula-mula. Ya. Jadi, apa sebetulnya gereja itu? Ya. Kalau kita lihat dalam bahasa yang asli, itu dalam bahasa Portugis itu disebut dengan igreja. Ya. Gereja itu adalah igreja. Lalu dalam bahasa Yunani itu dituliskan eklesia, ya. Ek itu artinya keluar dan eklesia itu artinya memanggil, ya, atau kalein itu memanggil. Jadi yang dimaksud dengan gereja itu adalah persekutuan orang percaya yang dipanggil dan dikumpulkan oleh Kristus untuk bersama-sama melayani tubuh Kristus sebagai hormat dan kemuliaan bagi Allah. Jadi ketika kita bicara tentang gereja, jemaat mula-mula itu adalah orang-orang yang bersekutu. Jadi bukan bicara tentang gedung gereja, ya. Di sini adalah orang-orang percaya yang dipanggil dan dikumpulkan, ya, oleh Kristus sendiri. Mereka dipanggil dari kegelapan
Mereka dipanggil untuk bersama-sama melayani tubuh Kristus. Ya, tujuannya apa? Untuk hormat dan kemuliaan bagi Allah. Ya, di sini kita bisa melihat gereja di dalam Perjanjian Lama, mereka bertaut pada hukum Taurat. Ya, nah di dalam hukum Taurat ini berisi tentang hukum-hukum yang mengekang mereka sehingga akhirnya mereka terbelenggu dan juga akhirnya saling menghakimi. Ya, namun ketika masa Perjanjian Baru, di sini hukum ini ya bukan berarti hukum Taurat ini tidak berlaku, tapi semuanya didasarkan atas hukum kasih. Jadi tidak ada lagi saling menghakimi, ya semuanya didasarkan atas kasih. Nah, inilah yang gereja harus miliki. Ini ada beberapa tantangan ya yang perlu gereja tahu. Bahwa yang pertama, gereja itu harus gereja yang terbuka. Maksudnya seperti apa? Ya, kalau kita melihat tadi ketika Pentakosta, di situ ada banyak orang-orang yang berasal dari berbagai macam daerah, ya. Dan pastinya di gereja kita pun sama. Kita tidak bisa mengatakan, oh ini gereja saya hanya orang suku Sunda saja. Oh gereja saya hanya suku Batak saja. Oh hanya suku-suku tertentu saja. Tidak bisa seperti itu. Ini tantangan yang harus gereja miliki bahwa mereka harus terbuka. Ya. Lalu yang kedua tantangannya adalah ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak kebenaran yang disampaikan tetapi seringkali didasarkan atas pemikiran, ya, atau iman yang pengetahuan yang tidak berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Jadi akhirnya timbullah ajaran-ajaran yang menyesatkan banyak orang, ya. Jadi apakah gereja bisa mengajarkan ajaran-ajaran ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Bukan ingin menjadikan eksklusif yang, oh kami yang paling benar, karena kami melakukan firman Tuhan. Bukan seperti itu. Ya, tetapi memang semuanya didasarkan atas firman Tuhan. Lalu tantangan yang ketiga, gereja yang menjadi teladan. Ketika berbicara tentang gereja menjadi teladan, di sini kita perlu melihat, ya, misalnya ada contoh. Ada satu daerah tempat di situ lingkungannya adalah lingkungan yang sebagian besar warganya adalah warga yang ekonominya rendah, ya. Namun gereja membangun sebuah gedung yang sangat mewah. Nah, itu tidak bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekelilingnya, ya. Atau misalnya ada di sekeliling di sekeliling gereja itu orang-orang yang tidak memiliki keyakinan yang sama dengan kita. Lalu kita melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan sehingga menjadi batu sandungan. Nah, itulah contohnya gereja yang tidak menjadi teladan, ya. Nah, ini tantangan buat kita bahwa gereja harus menjadi teladan yang baik. Lalu gereja mau berbagi, ya. Nah, bagaimana kehidupan gereja pada saat ini, ya? Apakah gereja bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang? Ya, memang diutamakan adalah dengan saudara seiman. Tetapi Tuhan juga mengajarkan bahwa kita mau berbagi kepada orang-orang yang memang memerlukan, memang membutuhkan. Ya, jadi ketika gereja ini dibangun oleh Allah, dipanggil untuk melayani, ini tantangan yang harus dilakukan oleh gereja. Ya, jadi jangan lupa bahwa gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk melayani tubuh Kristus. Ya, sehingga hormat dan kemuliaan itu hanya untuk Allah saja. Ya. Lalu gereja juga harus didasarkan pada hukum kasih. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita. Dia mau datang ke dalam dunia ini, ya. Mau menjadi manusia, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dan dia punya fungsi dan dia berperan, ya, sehingga dia menjadi berkat. Lalu gereja harus dapat menjawab tantangan dalam menjawab fungsinya. Nah, inilah gereja yang perlu kita pahami. Bukan sebuah gedung, bukan gedung yang megah, bukan gedung yang indah, ya, tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan bersama-sama dengan Tuhan, sehingga banyak orang lagi mengenal Tuhan. Ya. Demikianlah pembelajaran kita mengenai gereja yang dibentuk oleh Tuhan sendiri untuk menjadi saluran berkat. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.